Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, murid cerdas, selalu ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Miss Ida kali ini untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, Miss Ida akan menyampaikan materi pelajaran PAI yaitu tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Oke. Nah, baik, sebelumnya mari sama-sama kita simak ya. Miss Ida akan membacakan Quran surah Al-Ikhlas ya, ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah, artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Demikian pembacaan lantunan Al-Quran surat Al-Ikhlas beserta artinya. Sekarang kita bahas tentang penjelasan yang terdapat pada surat Al-Ikhlas. Baik, surat Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah dan termasuk surah Makkiyah. Adapun jumlah ayat yang terdapat pada surat Al-Ikhlas itu terdiri atas 4 ayat. Selanjutnya, isi kandungan yang terdapat pada surat Al-Ikhlas adalah bahwa Allah menegaskan ya kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Esa berarti bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita hanya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah ya, dan hanya Allah adalah Tuhan yang patut kita sembah. Barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, maka orang tersebut disebut musyrik. Oke. Nah, kita lanjut pada kegiatan 1. Kita akan membahas tentang Allah Maha Esa. Ya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya, yang meliputi apa saja, yaitu langit, bumi beserta isinya, juga kita sebagai makhluk ciptaan Allah ya, makhluk hidup yang berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan segala semua yang ada di alam semesta ini itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, berdasarkan kehendak Allah lah ya, alam semesta ini bisa ada. Esa dalam zat artinya Allah tidak serupa dan sepadan dengan makhluknya. Jadi jangan sampai kita suka membayangkan bahwa Allah itu seperti apa. Apakah Allah seperti gunung? Apakah Allah seperti perempuan?
Apakah Allah seperti laki-laki, dan apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini gitu ya, itu kita tidak boleh seperti itu. Jadi Allah sama sekali tidak serupa dan sepadan dengan makhluk ciptaannya, seperti itu. Kemudian Allah juga mengatur semua urusan di bumi, ya. Allah mengatur semua urusan di bumi. Allah tidak bergantung dan membutuhkan bantuan dari siapapun. Sebaliknya, ya, sebaliknya tempat meminta dan memohon makhluk adalah Allah. Allah akan senang ketika ada hambanya yang bergantung kepadanya. Ya, karena apa? Karena hanya Dia tempat untuk mengadu dan memohon sesuatu. Jadi kita sangat sebagai hamba Allah gitu ya, kita ini diwajibkan untuk meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang benar-benar wajib kita imani. Kemudian Allah tidak berbilang, ya, jadi Allah itu tidak berbilang, tidak dua, tidak tiga, dan seterusnya, ya. Allah juga tidak beranak dan tidak pula diperanakan, ya. Jadi Allah tidak punya anak nih teman-teman, atau Allah itu dilahirkan oleh seorang ibu. Allah punya bapak, itu tidak, tapi Allah itu tunggal tadi, esa, ya. Nah, Allah melarang hambanya untuk menyembah kepada selain Dia, karena kalau kita menyembah selain Allah, maka kita disebut manusia yang musyrik, ya, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan 2, Allah Maha Pencipta. Nah, apa saja sih yang Allah ciptakan? Di sini Allah menciptakan alam semesta tadi, ya, langit bumi beserta isinya, sebagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa, dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 7, ya, yang berbunyi di sini, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arasy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah yang lebih baik amalannya, ya. Oke. Dengan kekuasaan Allah terciptalah langit, bumi, dan seisinya, yakni apa? Yaitu matahari, galaksi, binatang, tumbuhan, gunung, lautan, sungai, dan sebagainya. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang berbentuk seperti manusia dan juga yang gaib. Apa saja itu yang gaib, teman-teman? Yaitu seperti iblis, malaikat, jin, dan sejenisnya, ya. Nah, Allah menciptakan manusia itu dari apa? Yaitu dari segumpal darah. Nah, kapan Allah menciptakan? Yaitu pada saat pertama itu berada di rahim ibu. Selama berapa lama di sana? Selama 9 bulan. Lalu lahirlah kita, ya, menjadi seorang bayi yang memiliki anggota tubuh yang lengkap, ya, seperti mempunyai 2 tangan, 2 kaki, memiliki panca indera yang fungsinya berbeda-beda tentunya. Nah, semua dapat digerakkan dengan mudah. Kita dapat berjalan atau berlari sesuai kehendak kita. Maha kuasa Allah yang menciptakan tubuh manusia. Kalau kita bisa, tidak bisa. Semua itu hanya Allah yang maha kuasa, ya, yang maha menciptakan. Nah, kemudian apalagi Allah juga menciptakan siang dan malam berganti dengan teratur sesuai dengan waktunya. Allah juga menciptakan bumi, matahari, bulan beredar dengan teratur sesuai dengan perintah Allah, ya. Pagi hari itu kita bisa menghirup udara sejuk, ya teman-teman. Ya, dibarengi dengan apa? Dengan hangatnya sinar matahari yang menampakkan sinarnya. Kemudian apa? Pada siang hari manusia melakukan kegiatan di luar rumah. Seperti apa? Misalnya mencari nafkah. Terus apa? Kita belajar dan lain-lain. Nah, Allah juga memberikan rizki berupa sinar matahari yang menerangi alam dunia. Nah, kemudian matahari itu terbenam yang menandakan apa? Menandakan waktu malam hari telah datang.
Di malam hari angin berhembus terasa dingin. Manusia kembali dari aktivitasnya untuk beristirahat. Seperti itu ya. Jika matahari tidak ada, apa yang terjadi? Maka bumi akan gelap gulita, tidak ada cahaya. Lalu bagaimana kita bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah yang Allah hamparkan di muka bumi ini, seperti itu ya. Manusia tidak dapat bertebaran di muka bumi untuk menjalani kehidupan. Juga sebaliknya, jika ya matahari tidak pernah terbenam, maka manusia akan merasa kepanasan dan tidak dapat beristirahat dengan nyaman dan tenang. Permukaan bumi akan kepanasan dan pepohonan akan mudah terbakar ya. Sungguh menakjubkan ciptaan Allah. Masih banyak lagi contoh ciptaan Allah yang wajib kita syukuri ya. Allah telah mengatur semuanya dengan sangat sempurna. Itu semua adalah bukti-bukti kekuasaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Kita tidak dapat menghitung berapa banyaknya Allah memberikan kenikmatan kepada manusia. Kita wajib bersyukur dengan cara menaati perintah Allah dan beribadah kepadanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tanda syukur kita sudah belajar tematik ya. Itu kan pengamalan Pancasila sila pertama ya, di mana kita juga dianjurkan atau sangat diwajibkan gitu ya, sangat diharuskan untuk selalu bersyukur ya. Bersyukurlah sebanyak-banyaknya supaya kita supaya Allah menambah nikmat kita ya, dan hindari sifat kufur karena itu akan membawa kita pada kecelakaan, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih ya. Itu saja materi yang Miss Ida sampaikan dari pelajaran 1 dan 2 ini ya teman-teman. Silahkan teman-teman simak baik-baik video ini ya, teman-teman pahami betul-betul ya tentang materi Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Baik, sekian dari Miss Ida, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Miss Ida akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.